kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, tema kajian kita pada sore yang berbahagia kali ini adalah bersih hati, bersih lisan. Tema utamanya adalah bersih hati, bersih lisan. Kenapa hati dan lisan? Kenapa hati dan lisan? Karena hati adalah sumber segalanya. Bisa menjadi sumber kebaikan dan bisa menjadi sumber keburukan. Makanya dalam hadis yang sering kita dengar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh." Di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Seandainya segumpal daging tersebut baik, maka seluruh anggota tubuh akan baik. Namun seandainya segumpal daging itu rusak, maka seluruh anggota tubuh akan rusak. Ala wahyal qalb, ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah qalbu, atau sering diterjemahkan dengan hati. Sehingga mempelajari tentang tema ini sangat penting, karena inilah awal dari segala sesuatu. Banyak orang-orang ngaji dan tidak tahan lama ngajinya. Salah satu pemicunya karena tidak diawali dari perbaikan hati. Jadi hati itu awal dari segalanya. Tidak akan awet, tidak akan tahan lama seandainya kita cuma memperbaiki lahiriah kita. Maka jangan merasa bangga terlebih dahulu ketika sudah berpenampilan nyunnah. Berpenampilan. Kalau kita berbicara berpenampilan berarti urusan luar atau dalam? Luar. Jangan bangga dulu. Dan jangan difahami dari ungkapan ini bahwa kita tidak perlu berpenampilan nyunnah, bukan. Itu casing. Tapi yang lebih penting dari itu, dan justru bahkan itu asasnya, adalah perbaikan dalam. Jadi ada lahir, ada batin. Perbaikan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami umumkan kepada pemilik mobil Nissan Serena hitam dengan nomor plat B1233YW dan B1707 SOK, mohon memindahkan mobilnya karena pemilik rumah mau masuk. Sekali lagi kami beritahukan kepada pemilik mobil dengan nomor polisi B1233YW dan B1707 SOK, mohon memindahkan rumahnya karena pemilik rumah mau masuk. Syukran jazakallah. Salah dikit, kan paham maksudnya. Sampai mana kita tadi? Jangan bilang mindangin rumah. Saya mana tadi kita? Casing, ya. Jadi perbaikan dalam itu adalah merupakan pondasi, dan itulah tema utama Nabi kita SAW ketika berdakwah di kota Mekah. Fase Mekah berapa tahun? 13,5 tahun. Perbaikan akidah. Akidah itu tempatnya, tempat utamanya di mana? Di hati.
Jadi kenapa kita mengangkat tema bersih hati, bersih lisan? Alasannya karena hati adalah sumber dari segala sesuatu. Nah, sekarang kenapa kok tema berikutnya bersih lisan? Karena lisan adalah alat untuk mengungkapkan isi hati. Sesuatu yang ada di dalam hati terungkap dengan apa? Lisan. Sehingga ada ungkapan orang Arab mengatakan kullu ina'in bima fihi yandahu. Kullu ina'in bima fihi yandahu. Gelas apapun, botol apapun akan mengeluarkan isinya. Akan mengeluarkan isinya. Kalau isinya air putih, maka yang keluar adalah air putih. Kalau isinya madu, maka yang keluar adalah madu. Kalau isinya air comberan, maka yang keluar juga air comberan. Jadi orang yang mengatakan atau orang yang sering mengucapkan kata-kata kotor, itu adalah indikator kuat bahwa hatinya itu kotor. Seandainya hatinya bersih, maka yang keluar adalah sesuatu yang bersih. Itulah temanya kenapa kita mengangkat, itulah alasannya kenapa kita mengangkat tema bersih hati, bersih lisan. Dan insya Allah kita akan membaca sebuah makalah yang ditulis oleh guru kita Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Karena yang ada di hadapan kami adalah banyak murid-muridnya Ustadz kita, Ustadz Abu Izzi hafizahullah, maka kita nanti akan caranya dengan membaca. Ya. Siap? Siap? Siapa tadi yang ngomong siap? Siap membaca? Mana tadi qari'nya? Mic-nya mana? Siap. Baik. Sudah ketemu? Sudah ketemu? Halaman berapa? Enggak ada halamannya. Slide-nya ada ya? Ada. Yang enggak kebagian buku, ya, yang enggak kebagian buku, silahkan melihat ke slide. Yang kebagian buku, silahkan buka di halaman tidak tahu, ya, pokoknya yang ada judulnya Salamatus Sadri wal Lisan. Kira-kira tahu nggak? Bisa nyari nggak kata-kata Salamatus Sadri wal Lisan? Bisa ya? Coba yang punya buku diangkat. Ana pengen memastikan. Itu covernya. Diangkat dalamnya. Saya pengen tahu, memastikan saja, jangan-jangan salah ngelihat nanti. Ya, alhamdulillah. Fadhal, mulai baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala wa ahsanallahu ilayhi. Wa ghafarallahu li shaykhina wa ustadina Abi Abdurrahman Abdullah bin Zain wa lis-sami'in ajma'in. Salamatus sadri wal lisan. للشيخ الدكتور للشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. إن من سمات المؤمنين العظيمة وصفاتهم الكريمة الدالة على كمال إيمانهم وتمام دينهم ونبل أخلاقهم سلامة صدورهم وألسنتهم تجاه إخوانهم المؤمنين، فليس في قلوبهم حسد أو غل أو بغض أو ضغينة، وليس في ألسنتهم غيبة أو نميمة أو كذب أو وقيعة،
بل لا يحملون في قلوبهم إلا المحبة والخير والرحمة والإنسان والعطف والإكرام بل لا يتلفظون بألسنتهم إلا بالكلمات النافعة والأقوال المفيدة والدعوات الصادقة. Nah, kata beliau salamatus sadri wal lisan. Ya, kata salamah itu memang sering diterjemahkan dengan selamat. Ya, dengan apa? Selamat. Sengaja saya pakai kata bersih supaya lebih gampang dicerna. Bersih hati, bersih lisan. Beliau mengatakan inna min simatil mu'minin al-'azimah wa sifatihimul karimah ad-dalati ala kamali imanihim wa tamami dinihim wa nubli akhlaqihim salamatu sudurihim wa alsinatihim tijaha ikhwanihimul mu'minin. Salah satu tanda kesempurnaan iman seseorang. Salah satu tanda kesempurnaan iman seseorang adalah bersihnya hati dia dan bersihnya lisan dia. Karena kita tahu persis bahwa iman itu tidak satu level. Ada yang levelnya tinggi, ada yang levelnya sedang, ada yang levelnya rendah. Untuk mengetahui seseorang levelnya di mana, apakah level yang tinggi atau pertengahan atau yang sedang, salah satunya adalah dilihat dari sejauh mana bersih hati dan bersih lisannya. Semakin bersih hati dan lisannya berarti level keimanannya semakin tinggi. Dan semakin kotor hati dan lisannya berarti itu pertanda bahwa imannya adalah rendah. Nah, sekarang apa maksudnya hati yang bersih? Beliau katakan, "Falaisa fi qulubihim hasadun au ghillun au bughdun au daghinah." Hatinya itu bersih dari penyakit-penyakit seperti contohnya hasad. Apa hasad? Apa hasad? Iri, dengki, benci kepada kaum mukminin. Kalau misalnya kita di dalam hati kita masih terjangkiti penyakit iri dan dengki, itu tandanya bahwa hati kita belum bersih. Jadi hati yang bersih adalah hati yang terselamatkan, terhindarkan dari penyakit-penyakit hati. Contohnya adalah iri, dengki, dan penyakit yang lainnya yang belum beliau sebutkan. Contohnya adalah sombong. Contohnya lagi penyakit hati apa? Apa? Riya. Contohnya lagi ujub. Ya. Hati yang bersih adalah hati yang terselamatkan, terhindarkan dari penyakit-penyakit yang tadi kita sampaikan. Termasuk juga ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu juga termasuk penyakit hati. Nah, itu maksud dari bersih hati. Lah, bersih lisan artinya apa? Kata beliau, "Walaysa fi alsinatihim ghibatun aw namimatun aw kadhibun aw waqi'ah." Lisan yang bersih adalah lisan yang terhindar dari ghibah. Apa ghibah? Ngerasani. Apa ngerasani? Menggunjing. Ya, enggak tanggung-tanggung, yang digunjing ustadznya. Ini menggunjing level tinggi. Ada? Ada? Banyak malah. Ya, jadi kehabisan media gunjingan, kehabisan objek gunjingan, akhirnya yang digunjing siapa? Ustadznya. Nas'alullah salamah wal afiyah. Kemudian apa lagi? Au namimah. Au namimah. Namimah artinya
adu domba. Dan nggak mesti yang diadu adalah domba. Yang diadu manusia. Cuman nggak tahu kenapa ya kok adu domba ya. Kenapa bukan adu kucing gitu ya? Saya juga nggak tahu itu sebab musababnya itu apa. Itu perlu dicari asbabun nuzulnya. Au kadzibun. Ma'ruf kadzib artinya bohong. Ya, walaupun tujuannya bercanda. Apalagi serius. Ya, jadi bohong, bercanda aja nggak boleh, apalagi yang serius. Serius itu maksudnya benar-benar bohong. Ya. Au waqi'atun, atau mencela orang lain. Nah, orang-orang yang bisa menghindarkan lisannya dari hal-hal negatif tadi, berarti lisannya adalah lisan yang bersih. Nah, kalau misalnya hati yang bersih adalah hati yang terselamatkan, terhindarkan dari penyakit-penyakit tadi, lisan yang bersih adalah lisan yang terhindar dari penyakit-penyakit tadi, seharusnya hati dan lisan itu diisi apa? Kalau nggak boleh diisi dengan iri, dengki, hasad, sombong, ria, ujub. Lisan nggak boleh diisi dengan ghibah, nggak boleh diisi dengan namimah, nggak boleh diisi dengan bohong. Terus diisi dengan apa? Kata beliau, balla yahmiluna fi qulubihim illa al-mahabbah wal khair wal rahmah wal ihsan wal 'atf wal ikram. Hatinya seharusnya diisi dengan mahabbah. Apa mahabbah? Cinta, sayang. Al-khair, kebaikan. Ar-rahmah, kasih sayang. Al-ihsan, perbuatan baik. Al-'atf, keramahan. Al-ikram, kedermawanan dan kemuliaan. Jadi orang yang hatinya bersih adalah orang yang hatinya diisi dengan ibadah-ibadah tadi. Sehingga ketika ketemu dengan saudaranya, yang ada adalah rasa cinta, rasa sayang, pengen bantu. Ya. Bukan malah sebaliknya. Ketika melihat ada teman yang rajin mengaji, ketika melihat teman yang rajin bersedekah, senang, cinta. Bukan malah timbul perasaan iri. Wah, si Anu sekarang tambah rajin jadi dekat sama Ustadz. Tunggu aja saatnya. Ya. Ini orang-orang yang hatinya kotor. Ya. Seharusnya ketika melihat ada teman dekat sama Ustadz, seneng apa gak suka? Seneng, bukan benci. Ya. Kemudian lisannya diisi dengan apa? Wala yatalaffadzuna bi alsinatihim illa bil kalimatin nafi'ah. Yang keluar dari lisan itu cuma kalimat-kalimat yang bermanfaat. Wal aqwalil mufidah, perkataan-perkataan yang bisa memberikan faidah. Orang yang beriman itu mikir dulu baru ngomong. Kalau orang yang tidak beriman, ngomong dulu baru mikir. Makanya orang yang beriman gak banyak ngomong. Karena sebelum ngomong, mikir. Dan orang yang tidak beriman banyak ngomong karena jarang mikir. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik. Kalau enggak bisa ngomong baik, mendingan diam. Andaikan hadis ini kita ingat terus, insya Allah kita jarang ngomong. Mas, ini jalan ke masjid lewat mana? Maaf, saya enggak banyak ngomong.
Mas, itu bermanfaat. Ya. Bukan seperti itu maksudnya, ya. Bukan seperti itu maksudnya. Mau ngomong itu dipikir dulu. Ya. Wadda'awatis shadiqah. Dan juga lisannya diisi dengan doa-doa yang jujur. Doa-doa yang jujur. Doa yang jujur. Berarti ada doa yang gak jujur. Contohnya gimana doa gak jujur? Contohnya, Assalamualaikum, gimana kabarnya? Sehat? Ya. Habis itu kemudian curang sama dia. Ya. Bisnis nih, ketemu kan salam dulu kan, Assalamualaikum, gimana, sehat, Masya Allah, Assalamualaikum. Doa atau bukan? Doa. Mudah-mudahan Anda selamat. Tapi setelah itu gak selamat dia, malah dicurangin. Ngutang gak bayar. Ada? Banyak. Udah ngaji lagi. Sering saya sampaikan, ya, bisnisnya namanya bisnis afwan akhi. Itu bisnisnya. Jadi nama bisnisnya itu adalah bergerak di bidang afwan akhi. Apa maksudnya? Ya, tadi namanya bisnis afwan akhi. Ini berarti kan, padahal kalau ketemu salam, salam kan mendoakan, tapi doanya nggak jujur. Doa yang jujur adalah doa yang betul-betul tulus dari dalam hati, kemudian direalisasikan di dalam praktek. Itu namanya doa yang tulus. Nah, lanjut. هؤلاء هم الذين قال الله فيهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم فنعتهم ربهم بخصلتين عظيمتين وخلتين كريمتين إحداهما خلتين كريمتين إحداهما تتعلق باللسان فليس في ألسنتهم تجاه إخوانهم المؤمنين إلا النصح والدعاء يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان والخصلة الثانية متعلقة بالقلب فقلوبهم سليمة تجاه إخوانهم ليس فيها غل أو حسد أو حقد أو ضغينة أو نحو ذلك. Nah. Ada nggak Allah cerita tentang manusia yang bersih hati, bersih lisan? Ada nggak Allah cerita itu? Ada. Jadi orang-orang yang bersih hati, bersih lisan itu ada ceritanya dalam Al-Quran. Ceritanya ada dalam surat apa di situ? Al-Hasyr ayat 10. Ya. Ini ayat sering kita dengar ya. Cuman ternyata subhanallah, kandungan di dalamnya itu istimewa sekali. Haula'i humul ladzina qala Allahu fihim. Manusia-manusia yang bersih hati dan lisannya adalah manusia-manusia yang Allah ceritakan di dalam firman-Nya. Walladzina ja'u min ba'dihim. Dan manusia-manusia yang hidup setelah zaman mereka. Siapa yang dimaksudkan mereka di sini? Siapa? Para sahabat. Manusia-manusia yang hidup setelah mereka, yakni setelah para sahabat. Siapa itu? Ya para salaf. Para salaf. Kemudian setiap orang yang mengikuti jejaknya salaf. Apa cirinya orang-orang yang mengikuti jejak salaf? Yaquluna, yang selalu keluar dari lisannya, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, wali ikhwanina, dan saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, yaitu saudara-saudara kami yang sudah meninggal duluan dalam keadaan beriman.
Inilah untungnya jadi orang beriman. Itu untungnya. Apa untungnya? Didoain. Gak usah kita nyuruh, gak usah kita bayar, gak usah kita bawa beras, gak usah kita bawa kopi, gak usah kita bawa teh, gak usah bawa gula ke tempatnya ustadz atau kiai. Udah didoain. Sama siapa? Sama manusia yang beriman yang membaca doa ini. Ini mirip kayak tahiyat. Mirip kayak tahiyat. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Kalau pengen didoain oleh orang sedunia 24 jam tanpa henti alias non stop, ya. Gimana caranya? Jadi orang soleh, walaupun namanya bukan soleh. Namanya Joko enggak apa-apa. Yang penting apa? Soleh. Enggak harus namanya soleh. Soleh tapi enggak soleh, repot, ya. Setiap kita jadi orang soleh, kita akan didoakan 24 jam. Kenapa 24 jam? Kenapa 24 jam? Karena yang namanya sholat, dari satu daerah ke daerah yang lain, dari satu negara ke negara yang lain, waktunya beda-beda. Subuh di sini jam sekian, subuh di Aceh jam sekian, subuh di Papua jam sekian. Itu kita baru ngomongin Indonesia, belum kita ngomongin luar negeri, belum kita ngomongin Saudi. Berarti setiap jam, setiap menit, setiap detik ada orang yang mendoakan. Doa. Doanya apa tadi? Apa tadi doanya? Jangan yang ideal. Itulah manusia-manusia yang soleh beneran, soleh hati, soleh lisan. Kemudian ditutup, Rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Jadi kata beliau, kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, di dalam ayat tadi
disebutkan dua sifat yang sangat mulia, bi khaslataini azimataini wa khullataini karimataini. Dua sifat yang mulia yang dimiliki oleh kaum mukminin. Ihdahuma tata'allaqu bil lisan. Yang pertama hubungannya dengan lisan. Karena lisannya senantiasa mendoakan. Yang keluar adalah doa. Masya Allah ya, kalau kita kebiasaan untuk mendoakan orang itu, marah sama anak pun yang keluar doa. Pernah antum marah sama anak? Pernah? Pernah nggak? Belum pernah? Oh, belum punya anak. Yang udah punya anak, pernah nggak marah sama anak? Oh, salah pertanyaannya. Sering nggak? Sering. Ketika marah apa yang keluar? Doa? Doa atau bukan? Oh, jarang Ustaz. Anak, semoga jadi anak soleh. Mungkin nggak kayak gitu? Mungkin nggak? Kalau dibiasakan. Kalau dibiasakan. Karena semuanya itu butuh pembiasaan. Ya, innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bittahallum. Kata Rasul SAW, ilmu itu didapatkan dengan pembelajaran. Kesabaran didapatkan dengan latihan sabar. Termasuk tadi kalimat-kalimat yang mulia itu akan terbiasa keluar dari lisan kita kalau kita membiasakan diri kita. Wal khaslatu tsaniyah, yang kedua muta'alliqatun bil qalb. Sedangkan sifat yang kedua yang disebutkan dalam surat Al-Hasyr ayat 10 itu kaitannya dengan hati, maksudnya adalah hati yang bersih dari penyakit iri, dengki dan yang semisalnya. Baik. Iqra. إن سلامة الصدر واللسان هما من أوضح الدلائل وأصدق البراهين على تمام الإيمان وكماله وقد كان السلف رحمه الله تعالى يعدون الأفضل فيهم من كان سليم الصدر وسليم اللسان. قال إياس بن معاوية ابن قرة كان أفضلهم عندهم أي السلف أسلمهم صدورا وأقلهم غيبة. وقال سفيان بن دينار قلت لأبي بشر أخبرني عن أعمال من كان قبلنا قال كانوا يعملون يسيرا ويؤجرون كثيرا قال ولما ذلك قال لسلامة صدورهم. Nah, jadi beliau ingin menyampaikan di sini tentang potret nyata dalam kehidupan keseharian. Karena kan kadang-kadang kita berbicara tentang hati yang bersih, lisan yang bersih. Itu menurut sebagian orang kita ini lagi ngomongin sesuatu yang ada di awang-awang. Yang tidak ada apanya? Yang tidak ada contoh nyatanya. Itu kan di negeri antah berantah. Mana ada orang kayak gitu? Kita katakan ada. Ada manusia-manusia yang seperti itu. Salah satunya adalah para ulama salaf. Tentunya Nabi kita Muhammad SAW, para sahabat, kemudian para ulama salaf. Maka inna salamata sadri wal lisani huma min awdahid dalaili wa asdaqil barahini ala tamamil imani wa kamalihi. Hati yang salah sempurnaan iman. Waqad kana as-salafu rahimahumullah ya'udduna al-afdhala fihim man kana salim as-sadri salim al-lisan. Para ulama kita dahulu kalau pengen memberikan rekomendasi orang yang baik itu dilihat dari kebersihan hatinya dan kebersihan lisannya. Jadi bukan siapa yang paling sering umroh bolak-balik, bukan. Bukan siapa yang paling rajin ngundang ustadz, bukan.
Akan tetapi orang yang paling bersih lisan dan hatinya. Sering undang ustaz, akan tetapi hatinya kotor, lisannya juga kotor. Suka menjatuhkan orang lain, bahkan sesama aktivis, sesama panitia kajian. Lah terus manfaat ngajinya itu apa? Sering umroh bolak-balik umroh terus, tapi masih iri sama orang lain. Dosa. Ya. Makanya para ulama kita dahulu mengatakan bahwa yang paling afdal, manusia yang paling afdal adalah manusia yang paling bersih hati dan lisannya. Contoh, seorang ulama salaf namanya Iyas bin Muawiyah bin Qurrah. Qala Iyas bin Muawiyah bin Qurrah, kana afdaluhum indahum ay as-salaf aslamahum suduran wa aqallahum ghibah. Kata beliau, menurut ulama salaf yang terbaik, manusia yang terbaik adalah yang hatinya paling selamat, yang hatinya paling bersih dan lisannya paling jarang ghibah. Jadi bukan yang maaf ya, paling lebat jenggotnya, bukan. Ya. Bukan orang yang paling depan terus ngajinya, bukan orang yang paling banyak sedekahnya, tapi orang yang paling bersih hatinya dan paling bersih lisannya. Dan jangan difahami dari apa yang kita sampaikan ini nggak perlu sedekah, ya, nggak perlu memelihara jenggot, nggak perlu ngaji, bukan. Kalau orang hatinya sudah bersih, semuanya akan ke bawah. Makanya ketika ada seorang ibu-ibu, seorang mbak-mbak ditanya, mbak kok nggak pakai jilbab? Yang penting hatinya bersih. Yang penting hatinya bersih. Gimana bantahnya? Gimana bantahnya? Bahkan dia mungkin membawakan hadis Rasul SAW, Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak melihat potret lahiriah kalian, walakin yanzuru ila qulubikum. Yang dilihat adalah hati kalian. Masya Allah, bawa hadis. Nggak pakai jilbab, bawakan hadis. Ya. Gimana jawabnya? Gimana jawabnya? Ya tadi yang saya sampaikan, botol itu akan mengeluarkan, akan mengeluarkan isinya. Saya tanya, ketika tidak memakai jilbab, itu perbuatan yang tercela apa terpuji? Tercela. Dan itu ada di luar. Sesuatu yang tercela di luar, itu sumbernya dari mana? Dalam. Berarti hatinya sudah bersih atau belum? Belum. Kalau hatinya bersih, mendengar perintah Allah, pakailah jilbab, jawabnya sami'na wa ata'na. Sendiko dawuh. Paham nggak? Nggak paham? Ya itu tadi sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami patuh. Kalau betul-betul hatinya bersih, dengar perintah Allah pakai jilbab, nggak banyak ngeles, ya, langsung. Makanya saya katakan tadi bahwa kuncinya itu dari hati. Kalau hatinya baik, semuanya akan baik. Maka ketika ulama tadi mengatakan Iyas bin Muawiyah yang paling baik adalah yang paling bersih hatinya, yang paling bersih lisannya,
Manusia yang bersih hati dan bersih lisannya, ibadahnya tekun atau tidak? Tekun. Karena dalamannya sudah baik, maka luarannya juga akan baik. Wa qala Sufyan bin Dinar, seorang ulama namanya Sufyan bin Dinar, qultu li Abi Bishr, aku bertanya kepada seorang namanya Abu Bishr atau julukannya Abu Bishr, akhbirni an a'mali man kana qablana, tolong dong ceritakan kepadaku bagaimana sih amalan orang-orang sebelum kita, yakni ulama salaf. Qala, beliau menjawab, kanu ya'maluna yasiran wa yu'jaruna katsira. Mereka amalannya enggak banyak tapi pahalanya banyak. Mau? Amalannya sedikit, pahalanya banyak. Jangan sampai sebaliknya, amalannya banyak, pahalanya sedikit. Jadi jangan dibayangin ya, amalan mereka sedikit itu kayak sedikitnya kita. Ya. Kalau kita sedikit itu ya baca Quran seminggu sekali, itu sedikitnya kita. Ya. Kalau mereka ya sebulan khatam sekali itu sedikit. Ya, kalau kita sebulan khatam sekali banyak apa sedikit? Banyak, bukan banyak. Ya. Itu dalam bahasa Arab itu namanya takkid. Banyak banget. Jadi jangan dipahami dari ungkapan ini ulama itu dahulu amalnya sedikit. Sedikit menurut ukuran mereka. Kalau menurut ukuran kita banyak. Kok bisa? Nah ini kan kita perlu tahu kan, kenapa mereka amalannya sedikit tapi pahalanya banyak. Qultu wa limadzaka. Kok bisa kayak gitu? Ya kata Sufyan bin Dinar, tanya, kok bisa ulama-ulama sebelum kita itu mereka amalannya dikit pahalanya banyak? Qala, maka Abu Bishr menjawab, li salamati sudurihim. Kuncinya karena hati mereka bersih. Apa ya korelasinya ya? Apa korelasinya? Kadang-kadang kita kan, apa sih korelasinya? Emang kalau hati bersih, amalannya dikit, pahalanya banyak? Iya. Karena bersihnya hati, berarti hati itu ikhlas. Dan ikhlas akan membuat amalan yang kecil menjadi besar pahalanya. Sedangkan tidak ikhlas akan membuat amalan yang besar menjadi kecil pahalanya. Rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyyah. Betapa sering amalan yang kecil jadi besar karena niat. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyyah. Dan betapa sering amalan yang besar jadi kecil gara-gara niat. Infak 1000 tapi enggak ikhlas. 1000 enggak ikhlas lagi. Infak 1000 perak tapi ikhlas. Dengan infak 1 miliar tapi enggak ikhlas, bagus yang mana? Itu enggak ada opsinya. Opsinya sementara cuma 2. Ya. 1000 ikhlas sama 1 miliar enggak ikhlas. Ada 2 opsi ini. Bagusan mana? 1000 tapi ikhlas. Nah, 1000 yang ikhlas ini lama-lama akan naik, lama-lama 1 miliar ikhlas. Ya. Jadi kenapa kok amalan mereka sedikit pahalanya besar? Karena hati bersih. Hati yang bersih adalah hati yang ikhlas. 1. Yang kedua korelasinya, hati yang kotor itu mengkikis pahala. Apa? Hati yang kotor mengkikis
pahala. Makanya disebutkan dalam sebuah riwayat, innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Sehingga saya hari ini agak bermasalah sangat sehingga saya. Sesungguhnya hasad itu akan menggerogoti pahala seperti api membakar kayu bakar. Jadi Anda beramal banyak tapi iri, dengki, hasad, penyakit-penyakit hati akan menggerogoti apa? Pahalanya. Sehingga pahala yang Anda pikir besar ternyata habis. Itulah keistimewaan yang dimiliki oleh ulama kita dahulu. Mereka amalannya nggak banyak tapi pahalanya banyak. Kenapa tadi? Karena hati mereka yang bersih. Nah Ustaz, bagaimana caranya supaya hati kita bersih? Apa yang mesti kita lakukan? Ini tema yang ada dalam paragraf berikutnya. Iqra. قال المؤلف رحمه الله تعالى: لقد كان السبب الأعظم لسلامة الصدور هؤلاء الأخيار وألسنتهم هو قوة صلتهم بالله وشدة رضاهم عنه، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى أنه أي الرضا عن الله يفتح له باب السلامة فيجعل قلبه سليما نقيا من الغش والدغل والغل، ولا ينجو من عذاب الله إلا من أتى الله بقلب سليم. كذلك وتستحيل سلامة القلب مع السخط وعدم الرضا، وكلما كان العبد أشد الرضا كان قلبه أسلم. فالخبث والدغل والغش قرين السخط، وسلامة القلب وبره ونصحه قرين الرضا، وكذلك الحسد هو من ثمرات السخط، وسلامة القلب منه من ثمرات الرضا. لقد كان السبب الأعظم لسلامة صدور هؤلاء الأخيار وألسنتهم. Sebab terbesar yang membuat hati para ulama salaf itu bersih, lisan mereka juga bersih, quwwatu silatihim billah, hubungan spesial mereka dengan Allah. Apa? Kekuatan hubungan mereka dengan Allah. Jadi mereka itu punya hubungan yang spesial dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, hubungan yang spesial itu gimana Ustaz? Kita lanjutkan. Wa syiddati ridhahum anhu. Mereka adalah manusia-manusia yang sangat ridho dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hubungan spesial sama Allah itu maksudnya adalah dia selalu ridho sama Allah. Radhiyallahu anhum wa radu an. Surat apa itu? Surat Al-Bayyinat, ya. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho sama mereka, mereka ridho sama Allah. Mungkin kita kadang agak bingung kan, apa maksudnya manusia ridho sama Allah? Ridho itu kan artinya menerima. Berarti menerima dari Allah maksudnya apa? Menerima ketetapannya Allah. Ketetapan Allah itu ada yang sifatnya takdir, ada yang sifatnya syariat, aturan. Contoh takdir, Allah takdirkan sampai sekarang kita masih miskin. Masih miskin. Ridho atau tidak? Ridho atau tidak? Ridho. Dan jangan dipahami dari ridho kita nggak usaha, bukan. Ya, kita berusaha, berapapun yang dikasih sama Allah kita terima, itu namanya ridho.
Kita ditakdirkan sama Allah, ternyata istrinya nggak terlalu apa? Nggak terlalu banyak, nggak terlalu cakep. Ternyata istri kita nggak terlalu cakep, ridho. Ya, nggak usah berpikir rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri. Ya. Ridho dengan takdir Allah. Allah takdirkan teman kita bikin pengajian, jadi panitia pengajian jamaahnya lebih banyak dibandingkan jamaah kita. Ridho. Karena yang mengatur ini banyak atau tidak banyak siapa? Allah. Yang membuat orang-orang pada mau datang ke sana, malas datang ke sini, yang membuat itu adalah Allah. Maka kita ridho, kita terima. Sudah takdirnya. Makanya kalau kita ketimpa sesuatu, gak boleh kan kita mengatakan apa? Lau. Apa lau? Andaikan. Gak boleh. Misalnya nih, yang paling jauh siapa? Dari mana? Dari mana? Coba yang merasa paling jauh. Jangan bilang dari mahasiswa Libya, dari Aceh gitu, jangan. Maksudnya yang daerah sini. Mana yang paling jauh? Bekasi. Ada yang lebih jauh dari Bekasi? Bogor. Masya Allah. Ada yang lebih jauh dari Bogor? Jangan ngomong Purbalingga ya. Bogor. Ya, Bogor itu kalau mau ke sini itu kan banyak alternatif jalan ya. Ya, atau cuma satu alternatif? Banyak. Tolong sebutkan dua. Jalur apa sama jalur apa? Apa? Kereta sama tol. Ya, kereta sama tol. Sudah biasa. Kalau berangkat itu pakai mobil. Suatu saat kok pengen pakai kereta. Dengan asumsi keretanya ini bakalan lebih cepat. Ternyata Allah takdirkan keretanya mogok, macet. Ya, keretanya macet. Mana ada Ustaz kereta macet? Ada. Ya. Entah karena relnya anjlok, ya, atau ininya apa namanya, gerbongnya anjlok, atau karena listriknya terganggu dan seterusnya. Kalau Anda ditakdirkan seperti itu, nggak usah ngomong apa tadi? Andaikan tadi naik mobil, nggak usah. Itu namanya tidak ridho. Ya. Terus apa yang seharusnya dikatakan? Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Kira-kira terjemahnya, ini sudah takdir Allah. Terserah Allah. Selesai. Itu namanya ridho. Iya, tapi kan secara gak usah pakai tapi-tapi. Kenapa Ustaz nggak pakai tapi-tapi? Emang Anda pikir kalau pakai mobil Anda bakalan datang duluan? Bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala sengaja membuat hati Anda pengen naik kereta. Karena kalau Anda naik mobil, Anda nggak bakalan sampai. Karena apa Ustaz? Kecelakaan. Malah nggak jadi sampai. Akhirnya sama Allah, karena sayang, Allah buka di dalam hati supaya pakai kereta walaupun macet tapi selamat. Gak usah ngomong lau andaikan, itu ridho namanya. Ini ridho yang pertama, ridho dengan takdir. Terus ridho juga, ridho dengan syariat, aturan Allah. Jadi Allah ngatur A, terima.
Syiarnya adalah sami'na wa ata'na. Allah yang menakdirkan, yang mensyariatkan bolehnya poligami, haramnya poliandri. Itu yang membuat aturan itu siapa? Allah. Terima aja. Berarti harus praktek nih Ustaz. Terima itu nggak mesti harus langsung praktek. Ya. Jadi jangan merasa dapat angin segar. Itu ridho dengan syariat Allah. Allah mensyariatkan bahwa yang punya kewajiban untuk mencari nafkah adalah suami. Terima. Ya. Orang yang sudah terbiasa ridho dengan takdir Allah, ridho dengan syariat Allah, maka ini adalah orang-orang yang dekat dengan hati yang bersih. Jadi kalau pengen kita punya hati yang bersih, awali diri kita dengan menumbuhkan sikap apa tadi? Ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Latihan. Ya. Walaupun kadang-kadang itu terasa berat, apalagi yang kaitannya dengan musibah. Bukan berat. Baru dapat arisan, ternyata duitnya jatuh, ya. Ternyata sakunya bolong. Gimana perasaan? Sedih. Boleh nggak sedih? Boleh nggak? Boleh. Manusiawi. Nabi SAW ketika putranya meninggal dunia, dalam keadaan sakaratul maut menjelang meninggal dunia, Nabi SAW nangis. Nangis itu kan pertanda kesedihan. Boleh, tidak apa-apa. Tapi jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Cepat-cepat membaca doa Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah pahala atas musibahku ini dan berilah ganti yang lebih baik. Jadi kalau duit yang hilang arisan itu 1 juta, ya Allah beri ganti yang lebih baik. Berapa nanti gantinya? Wallahu a'lam. Ya. Mungkin gantinya 500.000. Masa 500.000 lebih baik Ustaz? Yang namanya baik kan nggak mesti nominal. Lebih baik itu bisa dilihat dari keberkahan, dan itu adalah yang inti kebaikan. Ya. Walaupun kita merasa nggak ada yang lebih baik, seperti kisahnya Ummu Salamah saat suaminya meninggal dunia. Siapa suaminya? Abu Salamah. Ya. Ketika suaminya meninggal dunia, Ummu Salamah ini merasa bahwa suaminya adalah the best, adalah suami ideal. Ketika meninggal dunia sedih sekali. Tapi diingatkan supaya baca doa tadi. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah pahala atas musibah yang berat ini, kemudian kasihlah ganti yang lebih baik. Saat itu Ummu Salamah, siapa yang lebih baik dari Abu Salamah? Ini sudah potret yang ideal banget suamiku ini. Tapi Ummu Salamah tetap baca doa itu, walaupun di hati kecilnya dia merasa gak ada yang akan lebih baik. Siapa yang lebih baik dari Abu Salamah? Ini sudah paling baik. Tapi tetap Ummu Salamah ridho untuk membaca doa tersebut. Ternyata diganti dengan jauh. Rasulullah SAW melamar Ummu Salamah. Ya. Maka kalau istri meninggal, doa sama Allah SWT. Ya.
Apa mesti kalau doa terus dikasih istri yang lebih baik? Ya belum tentu. Yang lebih baik buat Anda, Allah yang lebih tahu. Bisa jadi yang lebih baik buat Anda nggak usah beristri lagi. Saya udah nggak kuat masalahnya. Mungkin saja, mungkin. Ya. Jadi lebih konsentrasi beribadah, mungkin. Tapi bisa saja kemudian dikasih ganti yang lebih baik berupa istri yang lebih solehah, mungkin juga. Yang tahu sesuatu yang terbaik buat kita siapa? Allah, bukan kita. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kalian menyukai sesuatu padahal sesuatu itu jelek buat kalian. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi sebaliknya, kalian membenci sesuatu padahal sesuatu itu baik buat kalian. Terus Allah tutup firman-Nya dengan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu, kalian enggak tahu. Kalian di sini siapa? Manusia. Allah sendiri yang mengatakan, Allah sendiri yang berfirman, Allah tahu, kalian enggak tahu. Kenapa kemudian kalian jadi sok tahu? Ya. Ngatur Allah lagi. Ya. Allah gimana sih kok hari ini saya cuma dapat 100.000, seharusnya 1 juta. Loh, ente kok ngatur Allah? Kita yang diatur sama Allah, bukan kita yang ngatur Allah subhanahu wa ta'ala. Ridho. Semua itu bermuara dari apa? Ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang ditakdirkan oleh Allah, terima. Walaupun mungkin awalnya terasa berat, tapi yakinlah, selama kita beriman, apapun yang ditakdirkan Allah, itulah yang terbaik. Itu janjinya Nabi kita Muhammad SAW. Inna allaha la yaqdi lil mu'mini qada'an illa wa kana khairan lahu. Setiap Allah takdirkan sesuatu buat orang yang beriman, pasti itu takdir yang terbaik. Pasti yang terbaik. Ya. Ini perkataan Imam Ibnu Qayyim yang ada di hadapan antum. Kira-kira intinya sudah saya sampaikan tadi. Ya, kira-kira intinya sudah saya sampaikan tadi. Kita berpindah. Nah, wa thamarat. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala wa thamarat salamatil qalbi alladhi huwa thamaratun min thamaratir ridha la tu'addu wa la tuhsa wa salamatu as-sadri rahatun fid dunya wa unsun wa tuma'ninah وثوابه في الآخرة من أحسن الثواب وغنيمته أكبر غنيمة. لما دخل على أبي دجانة رضي الله تعالى عنه وهو مريض كان وجهه يتهلل فقيل له ما لوجهك يتهلل فقال ما من عمل شيء أوثق عندي من 2 كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني والأخرى فكان قلبي للمسلمين سليما. Nah, Ana tanya sama antum. Setelah tadi kita dengarkan masalah bersih hati, bersih lisan, untuk mencapai ke sana, usahanya kira-kira sulit atau gampang? Berat atau ringan? Berat. Apa yang membuat kita mau melakukan sesuatu yang berat? Karena kita tahu ada sesuatu yang manis, ada buah yang akan kita petik. Kenapa ada seorang laki-laki mau melakukan perjalanan jauh dari Papua menuju ke Aceh? Berapa kilo itu? Berapa kilo? Jauh. Masya Allah. Jawaban yang diplomatis. Ya. Karena dia tahu di Aceh ada seorang wanita solihah. Ya. Akhirnya dia mau melakukan perjalanan. Yang berat terasa ringan. Kalau dia sudah tahu di Aceh
Yang dia kejar itu wanita sudah nggak solehah, nggak cantik pula. Apakah kira-kira dia mau melakukan perjalanan itu? Nggak mau. Jangankan dari Papua kemana aja, dari Bogor ke Jakarta nggak mau. Memang betul berat. Langkah-langkah menuju membersihkan hati, membersihkan lisan berat. Tapi agar terasa ringan, kita perlu tahu bahwa buah di balik usaha itu sangat manis. Itulah yang beliau sampaikan di sini. Wa samaratu salamatil qalb. Buah bersih hati. Alladzi huwa samaratun min samaratir ridha. Yang merupakan buah pula dari keridhaan kita kepada Allah, la tu'addu wa la tuhsa. Gak bisa dihitung. Saking apanya? Saking apanya? Saking banyaknya, sehingga gak bisa kita hitung. Fasalamatus sadri rahatun fid dunya. Bersihnya hati itu akan menghasilkan rahah, ketenangan, kenyamanan, wa unsun wa tuma'ninah, ketentraman yang ada di dalam hati. Orang yang hatinya bersih, hidupnya akan nyaman. Ngelihat temannya berprestasi, ngelihat temannya punya rizki yang lebih, hatinya tetap nyaman. Ibu-ibu ngelihat tetangganya beli kulkas baru yang pintunya berapa? 6. 6. Baru tahu nah. Gak panas dia, santai. Ya. Anda punya mobil, ya sudah jadul, tetangga beli mobil baru. Nyaman hatinya, tidak ada masalah. Malah alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Bisa numpang. Berbeda dengan orang yang hatinya kotor, iri, dengki. Tetangga beli kulkas baru panas, padahal kulkas identik dengan dingin. Tetangga beli mobil baru, gak bisa tidur, ya, iri. Tetangga nikah lagi, gak bisa makan. Tetangga beli rumah baru lagi, gak bisa bernafas, mati udah. Stroke akhirnya. Ya. Itu orang yang hatinya dipenuhi dengan perasaan iri, dengki, kotor, itu gak akan pernah nyaman hidupnya. Makanya kalau kita punya teman rekan nih, dia panitia pengajian, kita juga panitia pengajian. Kemudian teman kita ini, masya Allah, sukses. Apa yang harus kita ucapkan? Alhamdulillah, dakwah sunnah tersebar di mana-mana. Yang penting itu dakwah sunnah tersebar, bukan tersebar lewat siapa. Enggak. Yang penting apa tadi? Dakwah sunnah tersebar, bukan tersebar lewat siapa. Gak penting lewat ente atau lewat orang yang lain. Yang penting dakwah sunnah tersebar. Ya. Ini penyakit-penyakit hati. Ini yang menyebabkan banyak masalah di lapangan dakwah. Jadi semuanya itu berawal dari mana? Hati. Ya. Bukan masalah pendapatan yang berbeda, tapi masalah hati. Hati yang kotor itu yang menyebabkan timbul masalah. Dan gak akan nyaman hidupnya. Ya. Ini baru buah di mana?
berbuah di dunia. Wa thawabuhu fil akhirati min ahsanith thawab wa ghanimatuhu akbaru ghanimah. Adapun pahala di akhirat jauh lebih besar. Yauma la yanfa'u malun, terus wala banun, terus illa man atallaha biqalbin salim. Harta, keturunan pada hari kiamat gak ada gunanya kecuali orang yang menghadap Allah dalam keadaan qalbun salim, hati yang bersih. Kalau nggak bersih bagaimana Ustadz menghadap kepada Allah masih kotor? Ya dibersihin dulu. Di mana? Di mana? Satu-satunya solusi bersihkan dosa di akhirat, ya di neraka. Makanya bersihkan dulu di mana? Di dunia. Gak usah nunggu dibersihkan di akhirat. Illa man atallaha biqalbin salim. Inilah yang membuat kenapa kita mau berjuang. Inilah yang membuat kenapa kita mau berjibaku. Inilah yang membuat kita pantang menyerah untuk terus memperbaiki hati dan menjaga lisan kita. Dan selama kita melakukan perbaikan itu nggak usah merasa lebih daripada yang lain. Jadi Anda sekarang ini kan mungkin dianggap sebagai sebuah pencapaian. Wah, sekarang ngajinya sudah pakai kitab, walaupun nggak mudeng juga. Tahu mudeng? Nggak paham juga. Ini apaan ini? Tapi kan sudah agak maju dikit ya. Anda nggak usah merasa lebih baik dibandingkan yang belum pakai kayak gini, nggak usah.
semakin tawadhu. Kayak apa? Kayak padi. Ya. Orang yang sombong itu adalah orang yang tong kosong nyaring bunyinya. Kalau tong isi itu enggak nyaring bunyinya. Itu ilmu yang tidak bermanfaat. Semakin lama ngaji, semakin sombong, semakin merendahkan orang lain, semakin menganggap remeh orang lain. Itu ilmu yang enggak bermanfaat. Gimana caranya supaya kita enggak dapat ilmu itu? Doa, baca doa ini. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha. Sudah hafal belum? Sudah hafal belum? Belum. Antum mau ngapalin berapa menit? Berapa menit? Insyaallah ya, habis ini dihafalin ya. Baik, terus. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك رواه الترمذي. Ini sering ini kita dengar ya. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Apa artinya ya muqallibal qulub? Wahai yang membolak-balikkan hati, sabit, jadikan hatiku istiqomah ala dinika, di atas agama. Yang membolak-balikkan hati itu Allah. Jadi jangan Anda pikir Anda saat ini ngaji seperti ini itu pasti nanti bakalan husnul khotimah. Bukan, nggak ada jaminan, nggak ada jaminan. Ya. Jadi Anda sekarang ngaji, nih ngaji sunnah, bukan jaminan sampai mati itu bakalan seperti ini. Betapa banyak orang yang awalnya ngaji, tahu-tahu belakangan futur, kemudian meninggalnya dalam keadaan su'ul khatimah. Dan bisa jadi orang yang sekarang belum ngaji sunnah, yang kita pandang remeh, yang kita pandang sebelah mata, bisa jadi mereka dapat hidayah kemudian meninggal dalam keadaan sunnah husnul khatimah. Allah yang membolak-balikkan itu. Atau bisa searching kajian anak yang judulnya bukan jaminan. Judulnya bukan jaminan. Ini kajian anak sampaikan di Masjid UGM ya sekitar beberapa bulan yang lalu. Bukan jaminan. Ya. Istiqomahnya kita saat ini bukan jaminan bahwa kita bakalan husnul khatimah. Terus gimana Ustaz? Doa. Jangan pernah kita merasa ini kita yang terbaik, kita yang tersuci. Ya. Upaya itu harus terus dilakukan. Upaya memperbaiki diri harus terus dilakukan. Upaya mensucikan diri harus terus dilakukan. Tapi nggak usah kita merasa paling dan paling. Terus. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال وكان يقول في دعائه اللهم اجعل في قلبي نورا إلى غير ذلك من أدعية الشريفة صلوات الله وسلامه عليه. Doa apa ini? Allahumma ij'al fi qalbi nura. Doa berangkat ke masjid. Ini panjang ini. Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa an yamini nura wa an shimali nura. Sudah hafal? Sudah Ustaz? Nura nura. Ya lumayan lah. Hafal depannya Allahumma sama nura nura. Tapi enggak cukup dong. Allahumma nura 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 apanya? Ya, Allahumma ij'al fi qalbi nura. Ya Allah, jadikanlah di dalam hatiku cahaya terang. Karena isinya adalah keimanan, ketakwaan, bukan hati yang gelap. Hati yang gelap itu hati yang isinya penyakit, iri, dengki, hasad, riya, sum'ah, ujub. Itu hati yang gelap. Ya, maka hati-hati. Ya, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. قال المؤلف رحمه الله تعالى حفظه الله تعالى
والواجب على كل مسلم أن يجاهد نفسه مجاهدة تامة في استصلاح قلبه وتزكية فؤاده وتنقية من الإرادات السالفة والشهوات سافلة والشهوات الدنيئة والغايات المنحطة ويصبر على ذلك في حياته ليلقى الله بقلب سليم. Ini semua butuh mujahadah. Apa mujahadah? Usaha keras. Wa yasbir ala dzalika fi hayatihi, dan bersabar tanpa henti. Jadi kalau ditanya, Pak, sampai kapan Anda berusaha untuk memperbaiki hati dan lisan? Jawablah, sampai mati. Ya. Jadi kita akan terus di dalam perjuangan. Kita akan terus di dalam pertempuran melawan syaitan. Kita istirahatnya kalau sudah mati. Lama atau sebentar? Lama atau sebentar? Sebentar. Sampai kapan? Sampai mati. Kalau matinya nanti, selesai. Betul? Betul. Ini hiburan orang yang beriman. Hiburan orang yang beriman. Aduh, capek nih ngaji. Dari jam berapa tadi? Jam berapa? Jam 1. Capek jam 1. Orang-orang lagi pada tidur, ini panas-panas ngaji. Habis asar ada lagi. Habis maghrib ada lagi. Capek. Gak capek, Pak. Habis ini kalau mati selesai. Habis ini kalau mati selesai. Ini cara menghibur diri. Karena bagaimanapun jiwa ini kadang-kadang juga apa? Turun, futur. Ada saatnya naik, ada saatnya turun. Ada saatnya ngedrop. Ya, ketika ngedrop itu hibur diri. Sabar, sabar. Sebentar lagi. Ya. Atau pengen sebentar lagi apa lama lagi? Sebentar lagi apa lama lagi? Ya. Dan yang muda-muda ini gak usah terlalu pede, masih lama. Ya. Belum tentu yang tua duluan, belum tentu. Ya. Yang tua juga gak usah terlalu pede. Ya. Sampai mati, maka bersabarlah. Ini proses yang harus kita jalani. Membersihkan penyakit hati, membersihkan kotoran lisan, itu bukan pekerjaan sehari 2 hari, bukan pekerjaan seminggu 2 minggu. Ini pekerjaan yang membutuhkan kesabaran. Ya. Nah, masih ada doa lagi nih, ya. Peminal. ومن الأدعية العظيمة النافعة في باب سلامة الصدر واللسان ما ثبت عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أبو بكر يا رسول الله مرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت قال قل اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وفي رواية أخرى وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم قال قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك رواه الترمذي وأبو داود وصححه الألباني. وقد تضمنت هذا الحديث العظيم الاستعاذة بالله من الشر وأسبابه وغايته فإن الشر كله إما أن يصدر من نفسي أو من الشيطان
إما أن يصدر من النفس أو من الشيطان فاستعاذ بالله منهما في قوله أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. وغاية الشر إما أن تعود على العامل نفسه أو على أخيه المسلم. وفي هذا الحديث الاستغاثة من ذلك وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم أو أجره إلى مسلم. فتضمن هذا الحديث الاستغاثة من مصدري الشر اللذين يصدر عنهما وغايتيه اللتين يصل إليهما. فلله ما أكمله من دعاء وما أجمل مقاصده وأروع دلالته وما أجمل أن يتوظفه المسلم المسلم في أذكار صباحه ومسائه وعند نومه كما أرشد إلى ذلك الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. Ini doa yang terakhir ini. Ini doa yang diminta oleh manusia istimewa, diajarkan oleh manusia. Ini doa istimewa sekali. Ya, karena yang minta orang yang istimewa. Kalau ada orang yang sangat Anda cintai, minta sesuatu, Anda kasih yang spesial atau yang bisa. Apa yang diminta sama Abu Bakar? Ya Rasulullah, murni bi syai'in aquluhu idza asbahtu wa idza amsayt. Ya Rasulullah, ajarin aku doa yang bisa aku baca di pagi dan petang. Ini berarti termasuk zikir pagi sore. Sudah pernah diamalin? Alhamdulillah. Mari kita kupas artinya. Allahumma alimal ghaibi wasyahadah. Ya Allah, Engkaulah yang mengetahui sesuatu yang gaib dan sesuatu yang nyata. Gaib itu nggak kelihatan. Ada nggak? Ada nggak? Ada, tapi nggak kelihatan. Fatiras samawati wal ardh. Engkaulah yang menciptakan langit dan bumi. Rabba kulli syai'in wa malikah. Engkaulah penguasa dan pemilik segala sesuatu. Asyhadu an la ilaha illa anta. Aku bersaksi tidak ada yang berhak disembah. Perhatikan baik-baik. A'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu. Perhatikan baik-baik. Sebelum minta ini baru isi doa ini. Ini baru isi doa. Sebelumnya di al-ghaibi wasyahadah. Allahumma li syai'in wa malikah pujian. Asyhadu an la ilaha illa anta. 5 pujian sekaligus. Berarti isi doa yang datang sesudah itu adalah doa yang istimewa banget. Makanya diawali dengan apa? Pujian. Sekali. Kalau Anda ngutangnya nominalnya gede, sedikit tika, kadang-kadang sama Allah enggak pretika. Ya Allah, anak pengen nikah. Subhanallah, puji Allah dulu dong. Ya Allah, anak pengen punya duit banyak. Puji Allah dulu. Sama manusia muji-muji, sama Allah enggak muji. Coba lihat apa isi doanya. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitan. Kata beliau,
Kata Syekh Abdul Razak, ini adalah sumber dari keburukan. Ada dua. Syarri nafsu. Yang kedua syarri syaitan. Jadi pemicu tumbuhnya keburukan itu dua. Yang pertama dari mana? Nafsu. Yang kedua dari kalau yang kepada orang lain contohnya nggak bayar utang. Sadarkan aku ya Allah. Yeah. Kemudian kata Nabi, kulhu idza asbahta wa idza amsayta wa idza akhadta. Tambah. Kita mulai kapan? Sekarang. Ini masih sore nih. Maghrib tinggal berapa menit? 11 menit. Belum wudu, belum baca ini. Ya, maka kita cukupkan sampai di sini. Nah, itu alasan aja. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Saya atas berat mohon atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.